balik senyuman. Di dalam kisah tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Chelsea Olivia Francesca, Krisika Gisela, Danisa Fatma. Oh, enggak semangat ini, belum sarapan. Haikal Putra, Hikmah Surya, Ibnu Prasetya, Imelda, Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. memahami Al-Quran surah Al-Imran ayat 64. Al-Imran ini merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu kita menyanyikan dulu lagu nasional. Boleh berdiri terlebih dahulu? Nyanyi bersama-sama ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada yang mau baca? Oke, silakan. Siswa mampu menulis Al-Quran surah ayat 64. Oke, baik, silakan juga. Terima kasih, Mbak. Ya, kita siswa mampu menulis Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan juga siswa mampu memahami pesan utama Al-Quran surah Al-Imran ayat 64. Kemudian apa lagi? Siswa mampu mempraktikkan nilai ajaran kepada persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pertanyaan tematik. Mengapa? Nanti yang bisa jawab angkat tangan berdiri ya. Oke? Nah, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Karena menyekutukan Allah termasuk perbuatan syirik. Oh, betul sekali, hebat. Terus dulu Mas, perbuatan syirik itu termasuk dosa besar. Namanya siapa tadi? Oke, terima kasih. Masih mau tepuk tangan? Berdiri, sebutkan namanya, jangan lupa. Oke, yang kedua, apa manfaat dari memahami ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa? Oke, Mbak. Silakan berdiri. Siapa namanya? Untuk memperkuat iman dan meneguhkan keyakinan kita sebagai umat Islam. Wah, hebat sekali, tepuk tangan. Betul sekali teman-teman ya. Sip, hebat. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membuat quote tentang memahami Al-Quran surah Al-Imran yang menarik, mudah dipahami, dan berpotensi memotivasi orang lain untuk melakukannya. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Mbak, siapa namanya? Danisa. Apa Mbak jawabannya? Dengan bahasa yang inspiratif dan motivasional. Oh, hebat. Tepuk tangan buat dengan menggunakan bahasa yang menarik dan motivasional sehingga orang lain tertarik untuk membacanya.
Siapa? Apa saja pesan pokok yang terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 64? Ya, Mas, siapa namanya? Di sini, Ya, silakan. yaitu tentang persamaan dan perintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan dan tidak boleh menyekutukan Allah. Kenapa? Ya. Bolehkah umat Islam menyembah selain Allah? Misalnya patung, pohon, atau matahari? Berikan penjelasannya. Boleh nggak? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri, Mbak. Siapa namanya? Anaya. Oke, Mbak Anaya, silakan. Tidak boleh karena menyembah selain Allah merupakan perbuatan syirik yang dilarang. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Anaya. Karena merupakan perbuatan syirik dan syirik itu adalah dosa besar. Ibu ingin membuat kelompok anak-anak. Ini bagus, ini kelompok 1, ya. Bagus, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Tentang pesan pokok yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 64. Jadi nanti kalian ibu minta untuk pakai HP. Boleh HP-nya dibuatkan dari sekarang. Dibuka mobilnya. Bisa? Mobilnya. Yang mana? Mau yang pasien apa gitu ya? Kemudian sudah ketemu ya? Sudah. Nah, jadi kata-kata tentang panasnya energi. Oke, anak waktunya sudah habis ya. Seruan ahlul kitab. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kita dengan kalian, bahwa kita tidak beribadah melainkan kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oke, terima kasih. Ini pakainya media apa, Mas? Tanpa Canva. Oke, dan berarti tentang persamaan ini ya yang dimaksud ya. Ya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, maju boleh. Kajian tentang pelajaran penting untuk umat. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Sayyidina Prof. Dr.
maka di atas kalimat ini, yakni kalimat Isa tidak boleh dibaca kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Oke, jadi dua-duanya masuk di pesan pokoknya tentang apa tadi, persamaan dan tidak menyekutukan Allah. Oke, betul sekali. Canva. Oke, betul. Oke, Mas. Oke, selanjutnya kelompok 1 yang terakhir ini. Dari corona. Demi Allah, kesyirikan merupakan wabah yang paling besar daripada virus corona. Oke, bagaimana boleh diulang? Demi Allah, kesyirikan merupakan wabah yang paling besar daripada virus corona. Wih, keren sekali, tepuk tangan. Wabah corona itu sudah sangat buruk ya teman-teman ya. Tapi lebih buruk kesyirikan. Pakai apa makanya ya? Ini malu-malu Mas Yai. Baik anak-anak, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Kita beri ongkos dulu untuk ya. Mbak Imelda, silakan maju ke depan. Kesimpulan dari hasil pembelajaran. Kesimpulan dari hasil pembelajaran tentang memahami Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslim untuk tetap berpegang teguh sebagai seorang muslim. Umat Islam dilarang menyekutukan Allah